Selamat malam, kita bikin sabun lagi malam hari ini. Buat teman-teman yang masih di luar, silahkan masuk untuk kita bareng-bareng ya, bikin sabun cair untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir, silahkan. Sesuai selera masing-masing. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Nah, kita mau cek dulu tadi hasil kita mau cek yang sudah jadi ya. Nah, ini kita penuhin dulu. Saya mau penuhin ini dulu nih. Nanti tinggal kita buat stikernya aja. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Nah, ini sampai penuh ya. Kita kemas sampai penuh. Seperti ini nih. Nah, sekarang ini sudah kita kemas ya. Tinggal nanti buat stikernya aja. Nah, sekarang kita buka yang ini nih, teman-teman, yang kita buat tadi. Hasilnya seperti apa? Parfum. Kita buka yang tadi kita buat ya. Hasilnya seperti apa nih teman-teman? Kita tutup pakai wadah rapat supaya aromanya tidak menguap. Ini tutupnya rapat banget. Nah, kita lihat ya. Sabun cair yang kita buat tadi menggunakan pel konsentrat. Nah, dia ada kilau mutiaranya nih teman-teman. Ya, ada kilau mutiaranya. Coba kita tuang di sini. Hasilnya bagaimana? Cantik banget kan? Jadi dia ada kilau mutiaranya. Biasanya ini dipakai di sampo rambut atau sabun mandi cair. Jadi dia ada kilau mutiara. Nah, aromanya disesuaikan selera. Nah, kalau teman-teman mau kursus ya, teman-teman tinggal ke Wawa aja. Untuk biaya kursusnya itu 250.000. Teman-teman bayarnya hanya sekali, bisa konsultasi sama saya langsung. Nah, ini hasilnya kayak gini. Kentalnya bagus. Yang pasti busanya banyak. Wanginya harum banget ya. Jadi ini nanti kita kemas di pouch ya, teman-teman, seperti ini. Dikemas di pouch kayak gini. Nah, itu bisa dibuat sebagai souvenir atau mau dijual lagi, silahkan ya, bisa. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kita cek yang tadi kita buat satunya ya. Nah, jadi ini ada kilau mutiaranya.
Hasilnya sudah bagus banget, luar biasa. Kita simpan. Kemudian yang berikutnya kita cek yang biru nih teman-teman, yang kita buat tadi. Yang biru. Ya, hasilnya gimana? Ini tutupnya rapat banget supaya wanginya nggak menguap. Selamat malam buat teman-teman yang baru hadir, boleh ketik di komen nih teman-teman hadir dari kota mana. Apakah di kota tempat teman-teman sudah ada yang bikin sabun seperti ini? Nah, ini yang tadi kita buat. Kita coba cek ya hasilnya bagaimana. Nah, teman-teman lihat ya. Kental, bening, karena kita pakai bahan-bahan yang memang bagus ya untuk bikin sabun. Kita coba tuang ke sini hasilnya. Tuh, bening banget. Kentalnya juga bagus. Jadi teman-teman bisa bikin sabun dari rumah, bisa dipakai sendiri atau mau dipakai untuk usaha juga bisa. Bagus kan ya, dan busanya banyak. Tadi kita sudah tes busanya. Nah, nanti ini kita kemas ya di pouch seperti ini, teman-teman ya, di pouch seperti ini. Jadi pouch ini ukurannya bisa banyak ya, ada yang 100 ml, ada yang 200 ml. Ini kita tutup lagi supaya wanginya tahan lama. Ini kita mau bikin lagi. Buat teman-teman yang masih di luar, boleh. Nah, ini yang warna merah ya. Sabun cairnya warna merah. Terus ini yang warna hijau. Kita buat sabunnya warna hijau. Jadi warnanya cantik-cantik, teman-teman ya. Kita mau bikin lagi. Ini biar disimpan dulu, dikemas nanti. Kita mau bikin lagi. Kita mau bikin sampo untuk sabun cair warnanya hitam. Jadi buat teman-teman yang masih di luar boleh silakan masuk ya, dan boleh ketik teman-teman hadir dari kota mana. Ini saya simpan dulu. Nah, bahan utama untuk bikin sabun ini ya teman-teman, namanya Texapon. Kalau kita beli ke toko bahan-bahan sabun ya, bilang aja namanya Texapon, teman-teman. Nah, atau teman-teman juga bisa cek di showcase ya, di showcase saya ada namanya Texapon. Nah, ini adalah bahan utama untuk bikin sabun. Bahan utamanya untuk bikin sabun. Kalau ada yang tanya-tanya boleh silahkan tanya ya. Bunda Kasriati, Bunda dari kota mana nih? Kak Yusuf Ekspedisi dari kota mana? Kak R. Raksa Jagat, terima kasih sudah bergabung. Kak Kang Dar ya. Kak Paijo dari kota mana nih? Nah, ini kita tuang ke sini dulu nih. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi cari-cari usaha apa ya yang modalnya itu kecil, bisa dikerjakan di rumah, peralatannya juga mudah kita dapatkan, tidak mahal. Nah, kita pakai segini aja. Jadi ini komposisinya saya pakai sesuai ini ya teman-teman resep. Nah, untuk resepnya itu teman-teman bisa ikuti di kursusnya. Jadi ini saya pakai Texapon bahan utama pembusanya. Kemudian saya pakai NaCl. Jadi saya pakai bahan yang sederhana supaya teman-teman itu paham ya belajar. Saya pakai NaCl. Jadi bahan-bahan ini bisa dibeli di toko bahan-bahan sabun ya. Nah, kita pakai sedikit aja.
Nah, bahan-bahan yang lainnya itu sebetulnya banyak ya teman-teman untuk bikin sabun. Tergantung sabun apa yang kita mau buat nih. Nah, saya mau bikin yang warna hitam untuk sampo rambut ya, tapi ini saya buat yang bahan utamanya dulu. Nanti untuk bahan-bahan tambahannya itu di kursus aja karena bahannya itu cukup banyak. Dan setiap bahan pasti punya manfaatnya. Nah, kita mau bikin sabun cairnya warna hitam tapi mengandung pel konsentrat ya dan juga kemiri oil ya. Jadi biasanya mereka bikin untuk penghitam dan penyubur rambut. Nah, ini kita aduk seperti ini sampai dia tercampur putih ya, sampai putih, sampai rata betul. Jangan sampai teks saponnya ini tidak tercampur karena kalau tidak tercampur dengan NaCl-nya dan juga dengan camperlandnya tadi, dia susah larut di air, teman-teman. Menggumpal, susah larutnya di air. Nah, ini kita aduk betul sampai dia benar-benar tercampur rata. Saya pakai wadah bening seperti ini supaya teman-teman bisa lihat hasilnya itu benar-benar bening ya, kental dan busanya banyak, aromanya wangi, pH-nya itu aman untuk kulit kita. Nah, bahan-bahannya itu sebetulnya banyak teman-teman, tapi saya tunjukkan cara membuat sabun dasarnya aja ya, supaya teman-teman melihatnya itu mudah. Jadi tidak sebetulnya bikin sabun itu mudah, nggak ribet ya. Nah, jadi bahan-bahan ini sudah saya aduk, sedikit saya jelaskan ya ke teman-teman. Di sini ada yang namanya bahan itu ETA ya. ETA ini fungsinya untuk mempertahankan supaya kadar air atau airnya itu tetap aman dipakai. Jadi ini nipagin ya untuk mengawetkan airnya itu. Bisa juga dipakai untuk makanan juga sebetulnya dipagin itu ya. Jadi mengandung pengawet untuk airnya. Kemudian ada sodium sulfat. Ada juga di sini natrosol ya. Jadi ini bahan-bahan yang biasa dipakai di sabun. Kemudian ada STPP, tergantung kita mau bikin sabun-sabun apa. Kemudian ada citron. Ya, ada juga Twin 80 ya teman-teman. Jadi macam-macam bahan untuk sabun itu banyak, tergantung kita mau bikin sabun-sabun apa. Nah, setelah kita aduk seperti ini, kita tambahkan air. Kita tambahkan air dulu. Kemudian kita aduk lagi. Ngaduknya pelan-pelan aja, tidak perlu buru-buru. Supaya apa? Supaya busanya tidak naik ke atas ya, karena ini adalah bahan utama pembusanya. Kalau kita pakai mixer yang kecepatan tinggi, teman-teman ya, itu busanya bisa numpuk semua ke atas ya. Nah, jadi kita aduknya pelan-pelan aja seperti ini. Tinggal nanti perbandingannya. Kalau teman-teman bikin dalam jumlah banyak ya, misalnya bikin 10 liter atau bikin 100 liter, itu tinggal mengikuti bahan-bahan yang ada di resep. Nah, resepnya itu teman-teman bisa dapatkan di kursus ya. Jadi di kursusnya itu bentuknya online. Jadi saya buat kursus online berupa video. Nah, ini kita campurkan rata seperti ini. Buat teman-teman yang belum absen, silakan absen. Nah, ini masih kental, kita tambahkan lagi airnya.
Ini adalah 3 bahan utama membuat sabun ya teman-teman. Sabun cair, tapi bahan-bahan yang lainnya itu pasti ada ya, tergantung kita mau bikin sabun apa. Nah, kalau misalnya kita mau bikin sabun cuci piring ya, maka ada tambahan-tambahan bahan ya untuk sabun cuci piring. Misalnya untuk menambah busa supaya lemaknya itu mudah terangkat ya. Kemudian supaya hasil cucian piringnya itu lebih kesat. Nah, itu ada bahan-bahan tambahan lainnya. Begitu juga kalau misalnya teman-teman bikin sabun untuk cuci pakaian atau deterjen cair. Itu juga kita menambah bahan-bahan yang digunakan untuk cuci pakaian ya, misalnya pencerah untuk pakaian, kemudian pembersih yang bisa sampai ke serat pakaian. Nah, saya gunakan pewarna hitam. Jadi ini saya pakai pewarna cair hitam, pewarna makanan ya teman-teman. Kita pakai pewarna hitam, tapi kita campurkan dengan pal konsentrat. Jadi saya tambahkan pal konsentrat supaya dia mengkilap. Jadi hitam tapi hitamnya itu mengkilap. Nah, kita masukkan pal konsentrat supaya terlihat mengkilap seperti ada mutiara-mutiaranya. Ini masih terlalu kental, kita tambahkan lagi. Nah, mungkin kalau teman-teman biasa pakai sampo cair ya, kan ada sampo cair yang teksturnya itu hitam tapi berkilau. Kita menambahkan pel konsentrat. Jadi pel konsentrat ini sebagai mempercantik ya tekstur dari sabun cair yang kita buat. Nah, ini masih terlalu kental. Kita tambah lagi pewarnanya biar lebih pekat ya, warna hitamnya terlihat. Ini masih kental banget, kita tambah air lagi. Buat yang masih di luar silahkan boleh masuk. Kita aduk lagi. Nah, nanti hasilnya sabunnya ini warnanya itu hitam tapi berkilau. Kita tambahkan sedikit lagi, masih terlalu kental. Nah, nanti kalau sudah kita aduk sampai rata, kekentalannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, tutup rapat. Ini warna hitamnya masih kurang ya. Kita tambahkan lagi warna hitamnya. Nah, buat teman-teman yang mau belajar bikin sabun, bisa ikuti kursusnya. Kursusnya itu berbayar ya, 1 kali aja 250.000. Teman-teman bisa mendapatkan 7 macam tutorial bikin sabun cair ya, mulai dari cuci piring, kemudian cuci pakaian, cuci tangan, sampo rambut, ya, sabun mandi cair, pembersih lantai, dan karbol. Dan teman-teman juga mendapatkan 23 resep
aneka sabun, laundry, dan pembersih rumah tangga ada 23. Nah, kemudian teman-teman bisa konsultasi langsung ke saya. Terutama buat teman-teman yang pengen punya usaha sabun dari rumah ya, mungkin untuk laundry, sabun perlengkapan untuk laundry ya, atau untuk pembersih rumah tangga, atau sampo mobil, sampo hewan ya, itu ada di 23 resep yang saya berikan. Nah, ini sudah kita aduk rata, teksturnya dia mengkilap ya, karena kita berikan konsentrat. Nah, supaya busanya lebih banyak, kita tambahkan camperland. Jadi camperland ini gunanya sebagai foam booster atau penambah busanya. Kita aduk. Setelah kita aduk sampai dia homogen, sampai merata dan kekentalannya sudah bagus ya, baru kita tutup rapat. Jangan lupa kita berikan parfum. Nah, parfumnya saya gunakan parfum yang biasa dipakai untuk aroma sampo. Nah, seperti ini nih teman-teman. Udah kental, bagus teksturnya. Seperti ini, kekentalannya sudah bagus, sudah cukup. Jadi bikin sabun itu mudah ya sebetulnya teman-teman ya, dan banyak banget orang yang membutuhkan. Hampir semua orang itu butuh sabun. Ya baik itu sabun untuk dipakai mandi, sabun untuk sampo, sabun cair untuk sampo, untuk anak-anak, dewasa, kemudian juga sabun untuk kebutuhan kebersihan rumah tangga ya, untuk cuci mobil, kemudian untuk cuci piring. Jadi banyak banget ya. Kebutuhan untuk sabun itu banyak banget. Nah, ini sudah, kita tinggal masukkan parfumnya. Sebentar parfumnya. Saya pakai parfumnya Lily ya, teman-teman, aroma flower. Kita masukkan parfumnya sedikit saja, jadi parfumnya jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, parfum itu base-nya minyak ya. Jadi dia nanti mudah encer sabunnya. Nah, kita aduk lagi sampai parfumnya ini tercampur rata ya. Siapa di sini yang sudah bisa bikin sabun cair, boleh ketik di komen. Kalau yang punya pengalaman, sudah punya pengalaman bikin sabun cair. Nah, resep sabun cair saya juga ada bahan-bahan. Jadi saya menyediakan juga paket bahan sabun cair ya, bahan baku. Supaya teman-teman mengenal bahan-bahan sabun. Nanti teman-teman bisa DM atau ke Wawa saya. Nah, ini sudah tercampur rata. Kita tutup rapat. Sebelum kita tutup rapat, kita mau cek dulu ya busanya. Jadi sabun cair itu bisa kita langsung tes ya. Kita bisa langsung tes busanya bagaimana. Ini kita ambil sedikit. Kita tutup dulu ya, yang sudah kita buat kita tutup rapat. Nanti kita coba busanya. Nah, ini saya simpan dulu sampai nanti dia homogen ya, semua bahan itu bisa tercampur rata.
Nah, sekarang kita mau cek busanya. Busanya banyak nggak? Nah, sabun yang bagus itu ketika kita pakai busanya banyak, kemudian di tangan tidak terasa panas, ya, lembut, busanya banyak, lembut di tangan, ya, dan tidak panas, dan juga membersihkan media yang kita pakai sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Nah, jadi kita lihat ya teman-teman, busanya banyak dan lembut, ya, karena saya menggunakan penambah busanya itu Camperland. Jadi Camperland itu bagus kalau untuk sampo ya atau sabun mandi, itu dia lembut. Busanya itu lembut, teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh ya, silakan. Kak Asraf, selamat malam. Kak Yus, Kak Lili. Nah, jadi ini kita udah cek. Jadi bisa langsung dicek ya. Kalau sabun cair itu bisa langsung kita cek busanya bagus nggak, ya kan? Lembut nggak di tangan, panas nggak di tangan. Jadi ini kita simpan. Kita mau bikin lagi sabun cair yang warnanya transparan atau bening. Kita mau bikin lagi. Yang ini kita simpan dulu, nanti besok ya teman-teman baru kita bisa lihat tuh hasilnya, dia sudah homogen ya, jadi bahan-bahannya sudah tercampur rata. Nah, sekarang ini bahan utamanya ya, bahan utamanya namanya Texapon. Teman-teman bisa lihat di showcase saya ada. Nah, kita mau bikin yang transparan nih, yang bening. Biasanya kalau sabun yang transparan itu digunakan untuk sabun wajah ya, bisa juga, atau mungkin untuk sabun cuci tangan. Nah, ini kita simpan lagi ya Texaponnya. Kemudian saya pakai NaCl aja. Jadi NaCl itu netral, teman-teman ya. Kita bisa pakai NaCl. Kita pakai NaCl-nya 1 sendok. Nah, kalau pengen lembut di tangan ya, teman-teman bisa tambahkan gliserin. Nah, ini ada salah satu bahan namanya gliserin. Gliserin ini kalau kita pakai itu bisa untuk melembabkan kulit ya. Jadi tidak kering di kulit. Kita tambahkan sedikit gliserin. Kemudian saya juga tambahkan Camperland, ini untuk tambah busanya. Jadi untuk resepnya teman-teman ikuti di kursus ya, karena ini saya live ya, untuk bahan-bahannya ini tidak semua saya masukkan. Karena terlalu banyak ya, jadi hanya yang pokok-pokoknya aja, supaya teman-teman tahu ya bahwa bikin sabun itu mudah. Selama teman-teman itu tahu resepnya dan punya mentor untuk bertanya ya. Jadi jangan asal-asal kita ngikutin apa yang kita lihat ya, belum tentu itu resepnya itu benar ya teman-teman. Nah, setelah kita campurkan, kita aduk. Kak Ayu Rahayu, selamat malam. Kak Nur Laila, terima kasih sudah mampir. Nah, ini kita aduk. Saya mau bikin yang transparan. Kak Kuret Putri MC, selamat malam. Salam kenal, yang belum follow silakan follow, yang belum absen silakan absen. Nah, setelah kita aduk seperti ini sampai tercampur ya, teman-teman. Nah, kita bisa tambahkan juga ya di sini.
Nipagin. Jadi Nipagin ini sebetulnya untuk mengawetkan supaya ketika kita menggunakan air, terkadang air itu kalau kita tidak menggunakan Aquades ya, atau air yang tidak mengandung mineral, itu biasanya sabun yang kita buat itu mudah sekali berubah tekstur karena airnya mengandung mineral. Nah, jadi Nipagin ini fungsinya untuk mengawetkan air kalau kita tidak menggunakan Aquades. Nah, kalau teman-teman mau tanya lebih lengkap, teman-teman bisa ikuti kursusnya ya. Bisa ke Wawa atau DM saya. Jadi bikin sabun itu sederhana, mudah, yang penting teman-teman punya mentor, punya resep yang bagus ya, dan mau bertanya teman-teman ya. Jadi bisa dipakai untuk usaha. Kak Mimin Amina, selamat malam. Kak Mimin dari kota mana nih? Salam kenal ya, saya Nelly dari Pati, Jawa Tengah. Nah, kemudian kita tambahkan air. Kita aduk, pelan-pelan aja ngaduknya, nggak usah pakai mixer cepet-cepet ya, karena nanti busanya pada keluarnya banyak, teman-teman nggak bisa cek ya warnanya, kekentalannya, karena ketutup busa sabun. Jadi pengadukannya itu pelan aja. Kalau ada yang bertanya silahkan. Boleh ke Wawa saya ya. Nah, buat teman-teman yang serius pengen belajar bikin sabun, pengen punya usaha sabun, misalnya untuk sabun cuci mobil, cuci motor ya, itu juga bagus untuk usaha teman-teman, karena kan di setiap kota pasti ada ya cucian motor, cucian mobil, mereka itu pasti membutuhkan sampo mobil. Dan biasanya kebutuhannya lumayan besar karena di setiap kota pasti banyak mobil, banyak motor. Nah, biasanya mobil motor itu mereka mencuci ya karena berdebu, atau kalau musim hujan biasanya itu cucian motor mobil tuh laris banget. Nah, kalau untuk cuci piring, teman-teman bisa ke restoran, rumah makan ya, kalau punya usaha sabun itu marketnya luas. Karena banyak orang yang membutuhkan sabun ya, bermacam-macam. Kita aduk lagi. Saya mau bikin yang bening, teman-teman, yang transparan. Tapi nanti hasilnya baru kita bisa lihat besok ya, supaya busanya itu mengendap dulu. Jadi kita bisa lihat apakah sabun yang kita buat itu benar-benar bening, benar-benar jernih warnanya, transparan. Setiap bahan yang kita masukkan itu mempunyai manfaat ya, teman-teman. Kak Kureni Putri, Kak Mimin Aminah. Nah, ini kita aduk sampai dia mengental, sampai tercampur. Jadi mudah ya teman-teman, bikin sabun itu mudah. Dan juga bahan-bahannya mudah kita dapatkan, tidak sulit. Yang penting teman-teman tahu ilmunya, ada mentornya yang mau ngajarin. Ini ada apa nih? Kita ambil dulu. Ini masih terlalu kental ya, kita tambahkan lagi air. Saya mau bikin yang bening. Tadi kita sudah bikin yang warna hitam dengan pel konsentrat ya, ada juga yang kuning transparan. Jadi dengan kursus untuk bisa bikin sabun, teman-teman biayanya hanya 250.000. Teman-teman udah dapat tutorial ya, 7 macam sabun cair, pembersih rumah tangga ya, dan teman-teman bisa konsultasi langsung ke saya. Teman-teman bisa cek di VT-VT saya ya, jadi banyak saya share di VT saya tentang sabun. Kak Eri Murtini, selamat malam. Salam kenal ya, saya Nelly dari Pati, Jawa Tengah.
Jadi membuat sabun ini sudah saya kerjakan sudah cukup lama teman-teman ya. Sudah lebih dari 10 tahun saya membuat sabun cair. Nah, ini kita aduk sampai dia homogen dan mengental. Ada nggak bikin sabun cair itu tidak kental? Bisa juga teman-teman ya. Jadi tidak mengental itu banyak faktornya. Mulai dari komposisi bahan yang tidak tepat ya, kemudian juga eh, apa namanya, terlalu ya, yang pasti komposisi bahannya tidak tepat, atau juga terlalu banyak campuran yang mengandung minyak. Misalnya seperti parfum, pengennya wangi banget, parfumnya terlalu banyak. Nah, itu juga bisa membuat tekstur dari sabun kita itu encer ya. Ada juga tekstur sabun cairnya itu keruh, tidak bening. Nah, itu juga karena kesalahan dari komposisi bahan juga bisa. Ini kita aduk ya teman-teman, karena masih ada yang menggumpal ya. Jadi Texapon itu kalau tidak pas kita komposisinya, dia bisa menggumpal dan sulit untuk larut ya teman-teman. Makanya mulai dari awal membuat sabun, teman-teman sebaiknya ikut kursus supaya dapat ilmunya dan tips ya, trik bagaimana bikin sabun cair yang bagus kualitasnya. pH-nya juga aman dipakai di kulit. Bahan-bahan yang kita pakai adalah bahan-bahan yang berkualitas bagus ya, teman-teman. Wanginya juga bagus ya. Kualitas bahan itu juga penting banget. Nah, setelah kita aduk sampai betul-betul tercampur, baru nanti kita berikan parfum ya. Ini masih belum tercampur ya, teman-teman. Masih ada gumpalan-gumpalan Texaponnya. Kita tambahkan Camperland di sini ya, supaya busanya lebih banyak. Kita aduk. Ini belum tercampur semua ya teman-teman. Antara bahan dan air itu belum homogen. Jadi kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini nanti hasilnya jernih ya, bening, karena kita tidak beri pewarna. Tinggal kita tambahkan parfum. Ini masih menggumpal ya teman-teman, kelihatan ya, masih belum homogen. Tapi nanti setelah kita diamkan ya, 1 malam atau beberapa jam sampai bahan-bahan ini tercampur. Kalau kentalnya sudah kental tapi masih ada bahan yang menggumpal. Nah, kita gunakan parfum Sakura. Wanginya wangi bunga sakura. Kita berikan beberapa tetes saja. Wangi sakura ini sangat kuat ya, teman-teman.
banyak digemari pada sabun untuk perlengkapan laundry, pewangi ya, untuk pewangi pakaian di bahan-bahan untuk perlengkapan laundry seperti deterjen cair, kemudian pewangi pakaiannya, pelicin untuk setrika. Nah, ini kita lihat ya, kekentalannya sudah bagus, tapi masih ada sedikit gumpalan-gumpalan, nggak apa-apa, nanti kita biarkan, kita diamkan dulu sampai dia homogen. Kita akan review besok pagi, teman-teman, hasilnya. Nah, kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tanya, atau teman-teman bisa DM atau ke Wawa saya, silahkan. Jadi membuat sabun itu setiap orang bisa melakukannya, apalagi untuk menambah usaha ya. Mungkin teman-teman pengen usaha sabun cair, silahkan. Nah, ini sudah selesai, kita mau tutup supaya wanginya itu tidak menguap ya. Kita tutup. Tutup rapat ya supaya tidak kena kotoran, tidak kena debu. Kita simpan. Nah, kalau teman-teman bikin dalam jumlah besar juga sama ya, harus disimpan di tempat yang tertutup rapat. Kalau ada pertanyaan boleh teman-teman boleh bertanya. Buat yang mau kursus boleh ya teman-teman bisa ke Wawa saya. Untuk kursus itu biayanya 250.000 dan sudah berbentuk video tutorial ya, dan yang memberikan tutorialnya saya sendiri teman-teman. Jadi kalau ada yang mau konsultasi, mau bertanya silahkan. Nah, ini sudah selesai, kita bikin 2 macam sabun ya. Tadi kita bikin yang warna hitam ya, ini. Ya, kita lihat besok pagi teman-teman hasilnya. Kalau ini menggunakan pel konsentrat, yang ini kita buat sabun transparan atau bening sabun cairnya. Nah, nanti kita review besok pagi ya, teman-teman. Kalau ada yang mau kursus silahkan DM atau ke Wawa ya, biayanya 250.000 satu kali aja. Teman-teman bisa konsultasi ke saya selamanya, bisa tanya-tanya, dan saya akan berikan 23 resep aneka sabun, perlengkapan laundry, dan pembersih rumah tangga ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa hadirkan lagi di live saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.